Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali kita akan belajar tematik kita pada hari ini. Kita akan masuk di tema 2, subtema yang keempat ya, pembelajaran 1 dan 2. Silakan anak-anak menyiapkan buku penanya dan alat tulisnya ya. Silakan anak-anak buka buku penanya di halaman 47 ya, 147. Sudah siap ya anak-anak untuk belajar? Sebelumnya anak-anak silahkan berdoa dan membaca renungan terlebih dahulu ya. Dan silahkan duduk yang manis dan mendengarkan penjelasan dari ibu. Selamat belajar. Di pembelajaran pertama, bermain di tempat wisata ya, untuk muatan bahasa Indonesia, menceritakan gambar tentang keragaman benda. Kamu dapat membuat cerita tentang keragaman benda dengan mengamati gambar yang disajikan. Caranya yang pertama adalah ketika mengamati gambar, perhatikan hal-hal berikut: benda yang dilihat, ciri-ciri benda, wujud benda, lalu kegunaan benda. Nah, dari situ kalian dapat menceritakan hal-hal tersebut ya. Jadi kita dengan cara mengamati gambar ya, kalian dapat menceritakan apa maksud dari gambar itu atau apa cerita yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, kalian bisa melihat di buku pena kalian di halaman 147, di situ mengamati gambar ya, yang latihan di bawah. Bertamasya ke kebun raya. Nah, di situ kalian bisa melihat benda apa saja yang ada, lalu ciri-ciri bendanya, kemudian wujud bendanya, dan kegunaan benda. Selain itu, ada siapa saja di sana, lalu apa yang mereka lakukan. Nah, dari situ kalian sudah bisa membuat cerita ya, dan mengamati gambar apa yang terjadi dari gambar itu. Lalu yang sebelahnya, berlibur ke pantai. Nah, kalian bisa menceritakan itu apa yang terjadi di sana. Ada siapa saja, apa yang mereka lakukan, ada benda apa saja di sana ya. Kalian bisa menceritakan dari gambar-gambar itu ya. Di sana ada keluarga yang sedang berlibur ya. Nah, mereka makan bersama di sana, mereka duduk di pinggir pantai. Dari situ kalian sudah bisa mengamati ya gambar-gambar dan menceritakan. Inilah cara untuk menceritakan gambar ya. Selanjutnya, membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Keragaman benda dapat diketahui melalui pengamatan gambar dan teks cerita. Setelah membaca teks, kita juga dapat membuat pertanyaan. Ingat kembali penggunaan kata tanya yang sesuai. Nah, anak-anak, apabila ada sebuah teks ya, di situ kalian bisa membuat pertanyaan ya. Ingat kembali kata-kata tanya apa saja yang bisa kita gunakan. Kata tanya itu ada apa saja anak-anak? Supaya kalian ingat, itu kalian bisa tulis ya. Adik Simba. A itu apa? Di itu di mana ya, adik Simba. Si siapa? M mengapa? B bagaimana? Biasanya kita menyebutkan dengan adik Simba ya. Atau ditambahkan juga bisa berapa ya. Itu adalah kata-kata tanya yang bisa kalian gunakan saat membaca teks atau mengamati gambar tadi ya. Ada gambar yang bertamasya tadi. Bisa kita gunakan siapa yang ada di sana. Apa yang mereka lakukan. Bagaimana keadaan di pantai, bisa ya. Mengapa mereka berlibur di sana, boleh juga. Itu adalah contoh-contoh kata tanya atau cara untuk menggunakan pertanyaan pada suatu gambar atau teks ya. Nah, untuk lebih jelasnya
Tulisannya seperti ini anak-anak ya, adik Simba, supaya kalian ingat. A itu apa, D itu di mana, kemudian ada K itu kapan ya, C itu siapa, M-nya bisa mengapa, ba itu bagaimana. Nah, inilah kata-kata tanya yang kita gunakan supaya anak-anak lebih ingat. Itu kalian ingat saja ya, adik Simba. Diingat ya. A, D, kemudian K itu apa? C, lalu M dan ba. Silakan diingat ya supaya kalian terbiasa dalam membuat pertanyaan. Selanjutnya anak-anak untuk penguatan matematika, menghitung hasil pembagian dengan 1 ya. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1? Ya, jadi kita membagi bilangan itu dengan angka 1. Semuanya dengan angka 1 ya. Contoh ya, 4 dibagi 1 itu 4 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 ya, sebanyak 4 kali ya. Jadi ada berapa kali satunya tadi? 4 ya. Jadi 4 dibagi 1 itu tetap 4 ya hasilnya ya. Ada 4 kali pengurangan ya sampai 0. Jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Jadi 4 dibagi 1 4. 5 dibagi 1 tetap 5. 10 dibagi 1 juga tetap 10. Mau 1000 dibagi 1 juga tetap 1000 ya. 50 dibagi 1 50. Dia tetap bilangan yang pertama ya, bilangan itu sendiri. Itu apabila dibagi dengan 1. Paham ya sampai di sini anak-anak? Menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri ya. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan itu sendiri? Nah, ini kebalikannya ya. Perhatikan, misalnya bilangannya itu sama ya pembaginya ya. 4 dibagi 4. Berarti 4 dikurang 4. 4-nya yang dikurang itu hanya ada 1. Jadi 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. Ada 1 kali pengurangan sampai 0 ya. Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Ya, contoh itu udah ada ya. 4 dibagi 4 1. 5 dibagi 5 1 ya. Angkanya sama, hasilnya 1 ya. Lain dengan yang tadi ya. Kalau tadi 4 dibagi 1 4 ya. Kalau 4 dibagi 4 1 ya. Misalnya 10 dibagi 10 1 ya. 9 dibagi 9 1. 8 dibagi 8 juga 1 ya. Ini untuk pembagian dengan bilangan itu sendiri ya, hasilnya adalah 1. Nah, untuk muatan SPDP anak-anak, menjelaskan ciri-ciri hiasan dari bahan alam. Bahan alam dapat dimanfaatkan menjadi hiasan ya. Bahan alam biasa digunakan yaitu daun, biji-bijian, ranting, dan cangkang kerang. Kalian bisa lihat di situ ada hiasan bingkai foto ya. Dibuat dari apa itu anak-anak? Cangkang kerang ya. Cangkang kerang itu adalah bahan alam. Bahan alam yang biasa ditemukan di mana? Di pantai ya. Banyak sekali contoh-contoh bahan alam ya. Bisa daun, biji-bijian, ranting ya, dan lain sebagainya. Itu contoh bahan alam untuk membuat hiasan. Nah, untuk PPKN menjelaskan aturan di tempat wisata. Nah, anak-anak, saat berwisata itu ada berbagai aturan ya anak-anak ya. Apa saja kira-kira aturan yang ada di tempat wisata? Di tempat umum terdapat aturan. Kita harus menaati aturan yang berlaku ya. Contoh aturan di tempat umum itu apa saja anak-anak? Selalu menjaga kebersihan. Nah, itu yang penting. Gunanya untuk apa ya? Kok kita harus menjaga kebersihan? Supaya lingkungannya tidak kotor ya. Nanti kalau kita berwisata di tempat itu lagi jadi tidak nyaman ya karena kotor. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan. Lalu mengantri saat membeli karcis. Nah, ini juga penting. Saat kalian masuk ke wahana, kalian harus membeli karcis ya. Nah, itu kalian harus mengantri ya sesuai antrian, tidak boleh berebut ya. Karena kalau berebutan akhirnya menjadi kacau ya. Lalu
Contoh aturan di tempat umum sama dengan aturan di rumah. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini penting. Menjaga barang-barang agar tidak rusak. Nah, ini juga penting ya. Ini menjaga supaya barang-barang yang ada di tempat wisata tidak rusak ya. Kita harus menjaga, membuang sampah pada tempatnya. Inilah beberapa aturan yang biasa kita temukan di tempat wisata ya anak-anak. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai tugas kalian, silakan kalian kerjakan latihan soal di halaman 150 sampai 151. Di sana ada kegiatan ayo berlatih ya, muatan bahasa Indonesia. Kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Yang nomor 1 itu kalian baca dulu. Lalu yang nomor 2 buat 5 pertanyaan ya dengan kata tadi Adi Simba tadi ya. Lalu nomor 3 kalian melengkapi kalimat. Yang nomor 4 kalian pisahkan tentang bentuk yang tetap dan yang berubah. Jadi kalian memisahkan wujud benda padat dan benda cair ya. Di situ ada benda-bendanya. Silahkan kalian isi, boleh langsung di buku atau di buku tulis kalian dipindahkan, dan hasilnya nanti difoto dan dikirimkan ke ibu ya. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.